Welcome to Digitalk. Digitalk adalah konten obrolan seputar branding dan juga bisnis dipandu oleh gue, Ote Gejrot. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial di episode pertama. Kita sambut Malvino Fajaro. Tepuk tangan buat siapa tuh? Buat Anda. Oh, buat saya. Oh, buat siapa lagi? Makasih loh. Makasih. Ini kita lepas aja biar enak ngobrol nih. Oh ya. iya benar. Yang penting kita sudah melakukan protokol kesehatan. Iya, ini jarak kita jauh ya Teh ya. Jarak kita jauh. Kurang lebih 5 kilo nih kan. Kejauhan, Pak. Oh, kejauhan. Kejauhan. Langsung aja mungkin Bang Malvino ini bisa dibilang seorang aktor ya. Artis. Alhamdulillah. Apalagi bisnismen. Mencoba. Mungkin boleh dikenalkan Dikenalkan siapa yang dikenalin? Bang Malvin. Apa aja nih kira-kira kegiatannya gitu, Oke. profesinya. Jadi, halo, saya Malvino Fajaro. Dan kebetulan saya tuh berkarir di dunia entertain tuh dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Iya, Gue jadi- masih main gundu itu. Nah gitu ya. Serius masih gue dulu? Serius. Oh, gue pikir mainan lo udah lebih ke arah narkoba. Wah, ngeri banget. Baru Jangan, mulai, jangan. tolonglah. Nah, itu gue iklan pertama gue itu dulu ada namanya California Frozen Food sama California Pizza. Itu iklan TVC pertama gue pas SD kelas 5. Nah, mungkin yang seumuran tahu produk. Tahu dia produknya apa, tahu. Itu berarti awal terjun tuh ke Awal. periklanan. Iya gitu. Terus gitu udah berlanjut terus dulu kan ada satu majalah yang remaja yang cukup familiar, Populer lah. terkenal, dan di majalah itu cukup lama juga. Terus habis itu lanjut lagi lah ke iklan masih jalan, jadi presenter juga, terus sinetron, FTV gitu. Udah sampai akhirnya terakhir ini mencoba untuk memberanikan diri adalah kayaknya gue harus pikirin lagi hal lain yang di luar zona nyaman gue gitu. Oke. Udah akhirnya gue coba terjun di bisnis kuliner, gue bikin kayak kopi susu, terus gitu. Ini gue bikin Tahu Go. terus gitu ada nih Bakwan Day. Ini lokasinya di mana? Ini lokasinya di Fatmawati, Tempat kita syuting. di bawahnya MRT Cipete Raya persis. Nah, itu di Ini situ. pas banget lah kalau buat anak-anak gaul abis dari MRT ya kan baru turun mau nyemil mau Nyemil atau dulu. mau take away bawa pulang langsung Bisa, aja. bisa, Tahu Go bisa, Fatmawati bisa, sama Tahu Go. si Bakwan Day, Bakwan Fatmawati. Day. Sama terakhir gue baru bikin lagi pisang goreng. Pisang Namanya goreng. Pisang pop. Pisang pop Di Galaksi Bekasi. di Bekasi ya. Iya. Kenapa Pak milihnya Bekasi Pak? Karena daerah situ kulineran semua. Oh iya. Di Galaksi iya, tuh iya. kuliner semua full. Kayak food court gitu ya. Bukan kayak food court, emang bener-bener satu komplek tuh mereka tuh ya rukonya tuh ujung ke ujung tuh full tempat nongkrong, tempat Makanan makan, semua iya, gitu. Heeh. Ini berarti awalnya itu lo terjun ke dunia bisnis itu produk apa dulu yang lo gelutin? Kalau pertama kali bisnis mah gue pertama kali banget dulu tuh justru gue bukan di bidang kuliner, Apa tuh? tapi di bidang otomotif. Lu suka off-road Gitu. kan? Iya, kebetulan gue suka off-road. Iya. Terus kayak gitu udah beberapa kali ikut kejuaraan nasional juga. Kayak dulu ada tahun 2001 misalnya tuh ada skor international off-road. Itu off-road terpanjang totalnya tuh berapa lap tuh gue lupa deh. 5 lap Se-Indonesia. satu Indonesia, Se-Indonesia. gitu. Itu gue juara 4 masalah. Terus Gokil. itu dulu ada puncak fun off-road juga tahun berapa 2000 masalah tuh juara 2. Iya. Terus dulu ada tahun 2002 tuh nggak salah ada off-road paling lama saat itu ya. Off-roadnya seminggu, paling lama seminggu. Itu namanya Java Challenge 2002. Itu juga gue juga ikutan. Terus pokoknya banyak kegiatan off-road yang gue ikutin dan untuk saat ini sih mungkin lagi break dulu ikutannya gitu karena lagi mencoba untuk konsen di bidang lain. Tapi tetap kalau emang ada yang ngajakin off-road mah Hayu masih lah ya. pengen hayu-hayu aja. Berarti itu kan lo dari hobi awalnya. Bisnisnya di otomotif Nah. tuh apa? Jadi dulu tuh di mobil tuh ada yang namanya over fender. Oke. Jadi kalau di yang mobil nih suka mobil pasti tahu ya, lah. di sampingnya nih. Kan ini kan roda kan bulat ya. Ah. Nah, ini ada pelapis nih samping. Oke. Nah, itu over fender. Nah, over fender ini dulu tuh ada merek dari Amerika tuh namanya Bushwacker. Gue lulus kuliah 2004. Itu gue bisnis Bushwacker tuh kalau nggak salah 2001. Berarti sebelum lo lulus kuliah dong? Belum, pas lagi kuliah gue lakuin sama teman-teman gue. Jadi gue punya linknya, gue ngerti konsepnya, gue ngerti cara cari klien. Cuman gue kurang modal. Oh. Gue ajaklah 2 teman gue, Iya. gabung kita bertiga. Habis itu kita jalanin. Nah, si Bushwacker ini bikinan Indonesia. Maksud gue merek Bushwacker itu bikinan Amerika. Nah,
habis itu di Indonesia ini ada pengrajin fiberglass Iya. yang bisa mengerjakan mirip banget dengan yang Amerika punya tapi buatan Indonesia Oke. dengan harga yang bisa sampai dengan 75% lebih murah daripada buatan Kenapa Amerika. harus beli yang Amerika ya? Iya, Dengan gitu. kualitas yang mungkin sama, bisa Mirip, dibilang. sama sih mirip aja. Sekarang akhirnya lo mulai dari taugo terlebih dahulu atau apa? Nah, Di kuliner ini. kalau kuliner sebelumnya kopi susu dulu, gue sempat bikin namanya kopior. Kopior. Nah, di Cibubur. Oh iya iya. Gitu. iya, Jadi iya, itu iya. dia signature-nya es kopi susu pakai kelapa kopior. Terus habis itu ya 1 tahun berjalan bagus. Tahun berikutnya gue harus berhadapan dengan pandemi. Dan Berarti itu pandemi sekitar tahun 2019 bukannya? Iya. Dan pandemi itu ternyata sedikit membuat kusut. Nah, terus habis itu ada sedikit satu salah langkah yang gue baru tahu ternyata ngefek. Jadi booth gue itu dijebol maling Oke. 2 hari berturut-turut. Ah. Habis dijebol maling 2 hari berturut-turut, otomatis gue harus tutup dulu. Nah, karena gue tutup dulu, karena gue mesti ngumpulin lagi duit buat kayak beli mesin kopinya, terus kayak gitu pintu dijebol, gue benerin. Nah, gue tutup sebulan. Setelah gue tutup sebulan, ketika gue buka lagi, ngangkatnya susah banget. Oh, buat ngangkat si kopior ini ya. Gitu. Jadi ternyata tutup sebulan itu sangat berpengaruh. Gue pikir tuh nggak ngaruh. Ternyata Mungkin orang kayak biasanya kayak gue pengen belanja di sini, ternyata tutup mulu ya. iya gitu persis. Tipsnya Iya, kan iya. kayak lu kalau lu beli barang nih tempat tutup mulu nih, jadi males gitu. Pindah ke yang lain. Iya, padahal itu tutupnya gue karena emang gue lagi ngumpulin duit lagi gitu. Udah. Ternyata di situ gue coba jalanin, nggak susah banget ngangkatnya. Sampai akhirnya gue pikir udahlah gue di kopi nyerah dulu aja deh. Iya. Break dulu tuh. Break dulu karena gue pikir buat apa deh pasien juga kalau boncos juga gitu. Iya iya. Nah, udah akhirnya ternyata habis itu nggak nah waktu lagi pandemi itu tengah-tengah pandemi gue bukalah ini for information dulu ya sebelumnya ya. Jadi kopior, tahugo, Bawan Day dan si Iya. pisang pop itu brandnya teman gue. Oh. Jadi gue beli franchise. Franchise Iya, ya, gitu. iya, Jadi iya. bukan milik gue sepenuhnya gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah seakan-akan satu Indonesia tuh punya gue. Gitu. Karena pernah kejadian waktu itu ada kejadian jelek di mana gitu. The brand yang kopi itu sempat kejadian di Bandung. Yang dimarahin dan maki-maki gue lewat Instagram gue. Oh. Gue bilang, bukan punya gue. Iya, padahal lu kayak punya gue cuma Cibubur doang. Gue bilang. buka cabang Franchise gitu, doang. franchise Gue ya. franchise doang gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak apa namanya? Si es kopi susu mungkin ada sedikit imbasnya lah dari pandemi itu berasa. Dia kayak coffee shop gitu nggak sih apa enggak? Ada tempat duduknya, tapi nggak yang coffee shop yang pakai AC gitu gue Iya, bikinnya. Cuma emang lebih kayak coffee and go gitu. Mau coffee and go, Iya, beli, bawa. Nah, pakai online. Kalau si Bakwan Day. bawaan dia ini sendiri, jadi dia sebenarnya itu bawaan Pontianak yang naik kelas kita bilangnya. Oke. Gitu. Jadi dia ini ada dilengkapi sama 2 saus dia. Ini ada saus apa nih? Jadi ini saus ini nih saus asam manis. Ini cocolannya, ini saus dengan bumbu rahasia kita. Dan ini? Ada cabai rawit juga. Nah, si bawang ini kan kalau dilihat ya, ini rebon. Kelihatan nggak rebon? Nah, terus dia gitu. Ini teri. Ini pepperoni. Dan satu lagi kita punya depannya pepperoni tapi dalamnya jagung. Oh. Gitu. Jadi nggak cuma pepperoni ya? Iya, dan Lu ngomongin makanan dari tadi lapar gue. Icip lah, cobain. Cobain. Tadi gue udah coba si taugo. Nah. Ini belum nyoba. Gue nyoba yang pepperoni kali ya. Pepperoni nih. Lu cocol pakai sambelnya teh. Oh, boleh. Sambilnya. Sambelnya nggak begitu nyobain. pedes kok. Dia lebih ke Ini asam sambal manis. tomat atau apa sih? Beda, dia asam manis gitu lah. Asam manis. Nah. Oke. Nah, dia tuh jadi di dalamnya itu tuh ada kucai. Jadi yang hijau-hijau ini kucai dia kayaknya. Gitu. Oh, ini bukan kayak bawang bombay bukan. Iya, Ya? namanya kucai. Gitu. Gimana? Good. Gue suka bakwan tuh yang berisi. Nah, Kan ada bakwan yang benar-benar nggak ada isinya kan. gitu. Jadi kalau lo ketemu tuh bakwan lo ngobrol enak nyambung ya, ada isinya. Iya, ada gitu isinya, ya. ada Nah, value-nya kalau gitu. Ada value-nya gitu ya. Kalau nggak isi lo kayak otak kopong gitu. Kayak lu nih, jadi lu yang ngobrol aja. Dari tadi gue cuma nanya-nanya aja. Nah, kalau terakhir nih kira-kira apa sih tips buat bisnis dari lu buat teman-teman Digi Friends di rumah yang pengen memulai bisnis, entah itu bisnis yang kecil maupun yang gede ya? Bisnis itu ini dari gue pribadi ya, maksud gue kan tiap-tiap orang beda-beda ya pemikirannya. Cuma kalau dari gue pribadi tuh nyoba aja dulu,
Karena lo kalau lo nggak nyoba lo nggak tahu gimana hasilnya. Benar. Kalau lo nggak nyoba, yang ada lo cuma dibayang-bayangin sama ketakutan di pikiran lo doang. Wah ntar kalau rugi gimana? Wah ntar kalau didatengin preman gimana? Wah ntar kalau busuk makanannya gimana? Wah terlalu banyak. Wah ntar gimana? Ujung-ujungnya lo nggak jalan. Jadi berani aja ya hadapi ketakutan itu semua. Iya, jalanin aja gitu. Jadi dulu gue adalah tipe orang yang sedikit terlalu prepare. Apa mau gue pikirin gitu. Ujung-ujungnya gue ngerasa anjing gue nggak jalan-jalan nih kayak begini. Strateginya banyak ya. Iya gitu. Tapi sampai pada akhirnya gue sempat kejadian di gue tuh hal yang udah gue preparein itu ternyata ujung-ujungnya mentok, nggak ada jalan keluar. Nah ketika udah nggak ada jalan keluar, gue memilih untuk ya udah deh, gue jalanin aja dulu nih hari. Gimana sih? Kira-kira kira-kira di akhir hari ini jam 12 malam, apakah problem gue ini untuk besok bisa terselesaikan atau enggak? Jadi gue membiarkan alam yang jawab gitu istilahnya gitu loh. Ini salah satu yang bisa diambil dan ini terjadi semalam sebenarnya. Vino pengen ngajak gue. Baru kan gue ngajak lu kan beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Sampai akhirnya semalam ngechat. Gimana kalau hari ini jam 1 ya kan? Gue bingung karena gue harus bawa temen buat ngerekam. Oh. Dan nunggu kabarnya orang itu. Sampai akhirnya ada lagi tambahan. Pengen ketemu si Makmur. Nanti ini juga jadi episode keduanya. Ada 2 orang yang harus gue ketemuin. Kenapa gue harus nunggu kabar 1 orang itu? Akhirnya muncullah orang ini. Iya. Nanti gitu. disiapin gue main saya- bulu tangkis malam tuh. Nggak mikirin itu, tapi akhirnya tiba-tiba kepikiran kayak kenapa gak sama teman gue yang ini aja gitu daripada nunggu yang itu lama terus cancel dua-duanya. Nah betul. Coba lo main gundu, beda hasilnya pasti. Oke, makasih banyak Bang Vino Yep, ya kan. sama-sama, Buat Teh. teman-teman yang di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, Fatmawati bisa cobain Taugo dan juga Bak One Day. Yang di Bekasi ada apa? Pisang pop. Pisang pop, dia kayak pisang goreng ya. Yoi. Ada sausnya apa sih? Gue lihat di Instagram lu tuh. Sausnya itu ada saus rikaya sama saus Thai tea sekarang. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen Pisang goreng wijen. jajan pisang goreng apa? Pisang goreng pakai wijen. Pisang goreng pakai wijen di Bekasi atau gorengan-gorengan ini di Fatmawati, lokasinya bisa dicek di Instagram Bang Malvino, di bio-nya lengkap semuanya, lo tinggal samperin aja. Malvino Fajaro. Jangan lupa di follow dan juga jangan lupa @digidau.indo pastinya. Iya. Oke, makasih banyak Bang Vino. Sama-sama, Terima kasih Teh. udah mau mampir dan ngobrol di konten ini di sela-sela kesibukannya. Gua aduh, nggak enak banget lah. Di hidung ada yel-yelnya gitu. Masih dami. Kalau program masih dami. Kalau di acara TV. Oke, thank you. Thank you juga. Semoga sukses lah buat OT dan Ya, program-programnya makasih semuanya. banyak. Legit lah, Ya. karirnya juga dimanapun. Amin ya. Amin. Terima kasih buat Digi Friends yang udah nonton. Sampai jumpa di konten Digi Talk selanjutnya. Digi Dau, bikin brandmu makin out.